semuanya, kembali lagi di YouTube channel Inixindo Bandung di segmen Ini Talk Show. Hari ini kita akan membahas hal-hal menarik yang menjadi perbincangan dunia IT. Tapi hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh satu sosok yang mungkin sudah sering kalian lihat kalau kalian membuka YouTube channel Inixindo Bandung atau bahkan kalian menjadi salah satu peserta atau murid dari beliau. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Muhammad Adi Syanda Aditya, atau yang biasa kalian sering panggil Bapak Adit. Halo Bapak Adit, apa kabar? Ya, halo Teh Dita. Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya, tetap fit di kondisi pandemi ini. Insya Allah tetap. Insya Allah, amin. Nah, beliau ini adalah IT Solution dan IT Manager Education di Inixindo Bandung. Nah, langsung aja nih Pak Adit ya, kita akan membicarakan hal-hal yang menjadi yang sedang terjadi di dunia saat ini. Oke. Kalau kita membicara tentang tren saat ini, mungkin banyak banget ya Pak, Ya. IT teknologi yang saat ini sedang berkembang. Tapi yang saya ingin soroti adalah mengenai Agile. Wah, ramai nih kayaknya pembahasan kita hari ini. Nah, masuk pada yang ingin saya tanyakan pertama adalah apa sih Agile Pak Adit? Oke. Mohon bantu dijelaskan. Apa itu Agile? Sebenarnya kalau kita ingin ngulik tentang Agile, kalau pertanyaannya adalah apa itu Agile? Saat ini Agile itu banyak didefinisikan sebagai salah satu metode atau metodologi yang banyak digunakan untuk membangun sebuah perangkat lunak atau aplikasi. Nah, kalau kita bicara tentang kenapa sih banyak orang yang menggunakan Agile, ya, jadi kalau kita lihat ya Teh Dita ya, saat ini selain Agile, orang-orang juga masih banyak menggunakan software development metodologi yang biasanya kalau yang sudah mulai beradaptasi dengan Agile menyebutnya software metodologi yang sifatnya tradisional. Nah, pada saat kita menggunakan software metodologi yang sifatnya tradisional tersebut, ada beberapa kendala, ada beberapa masalah yang umum terjadi dalam pembuatan aplikasi berdasarkan metodologi yang sifatnya tradisional tersebut. Ya, kita bisa sebut salah satu software development metodologi yang banyak dibicarakan atau banyak disebut sebagai software development methodology yang sifatnya tradisional tersebut. Salah satunya metodenya adalah metode waterfall. Mungkin Teh Dita juga pernah mendengar metodologi tersebut, pernah berinteraksi dengan metodologi tersebut dan lain-lain. Nah, ada beberapa hal yang jadi kendala dalam pembangunan aplikasi menggunakan metodologi tersebut. Salah satunya diantaranya adalah di software development berdasarkan waterfall tersebut, kita tahu ada beberapa step-step atau ada beberapa fase-fase yang dilalui, mulai dari requirement definition, lalu kemudian analisa, lalu kemudian design, setelah design baru kemudian coding, lalu kemudian testing, dan deployment, atau instalasi dan lain-lain. Nah, di sana ada beberapa kendala nih yang sering terjadi. Salah satunya adalah ya seperti namanya ya, waterfall. Yang namanya air, di air terjun nggak akan mungkin naik ya Teh Dita ya. Dalam artian waterfall biasanya dijalankan itu ya mengalir seperti air terjun gitu. Jadi tahap pertama atau fase pertama yaitu requirement definition. Setelah requirement definition-nya selesai dilaksanakan, lalu kemudian akan dianalisa. Kebutuhannya seperti apa, lalu kemudian fitur-fiturnya akan ada apa saja dan seterusnya. Kemudian tim akan bikin desainnya. Setelah itu kemudian coding. Nah, di requirement definition dan juga di analisa, di situ tuh nanti akan ada interaksi antara tim yang nantinya akan membuat aplikasi tersebut dengan user. Terus kemudian di design juga kadang-kadang masih ada interaksi, tapi di coding benar-benar pure tuh, yang kerja tim developernya. Kadang-kadang interaksinya juga di situ agak dalam tanda kutip putus ya, antara user sama tim developernya. Nah, kalau misalkan aplikasi yang dibuatnya banyak, besar, maka membutuhkan waktu untuk codingnya juga lumayan panjang nih. Alhasil gimana? Dan tadi ya ada jargon juga, pada saat coding ya seakan-akan seperti yang putus nih komunikasi antara user sama tim developernya. Nah, sehingga pada saat nanti sudah selesai coding, lalu kemudian dites ya aplikasinya, dengan waktu yang panjang pada saat coding, apalagi pada saat softwarenya yang dibangun juga besar, maka kemudian bisa terjadi beberapa hal, terutama kalau organisasinya dinamis, sering berubah.
Organisasinya dinamis, sering berubah, sering ada perubahan-perubahan, baik di sisi bisnis, baik di sisi regulasi-regulasi di organisasi tersebut dan seterusnya. Sehingga bisa jadi nih pada saat nanti sudah dikasih ke user untuk testing dan yang lain-lain, user ngerasa bahwa loh kok ini yang dulu mungkin sesuai nih seperti ini, tapi saat ini udah banyak yang berubah nih. Sehingga nggak bisa langsung dipakai, harus ada dulu perbaikan, penyesuaian dan yang lain-lain. Jadi awal masalahnya salah satunya yang sering terjadi adalah seperti itu. Maka lahirlah Agile di sana dengan beberapa dengan beberapa core value dari Agile yang kemudian bisa mengadaptasi perubahan-perubahan tersebut dan jadi banyak dikatakan sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kalau kita tanya kenapa sih Agile saat ini banyak jadi, ya mungkin kalau saya bilangnya buzzword ya di dunia ini, ya salah satunya ya karena adanya permasalahan tersebut. Itu mungkin tadi tak. Oke. Satu pertanyaan tapi sangat lengkap sekali Pak Adit jawabannya. Terima kasih. Tapi jadinya sudah terjawab ya apa itu Agile dan kenapa kalian semua atau mungkin Anda ini harus mengambil Agile. Nah, masuk pertanyaan kedua itu adalah apa sih kelebihannya Pak Adit? Kelebihan dibanding dengan metode-metode yang lain. Apa kelebihan Agile dibandingkan dengan metode-metode yang lain? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Agile ini sangat cocok sekali diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan atau dalam organisasi-organisasi yang organisasinya mungkin dinamis ya, dalam artian sering terjadi perubahan, lalu kemudian ya dari sisi regulasi atau dari sisi bisnis, lalu kemudian juga si organisasinya membutuhkan satu produk yang pada saat setelah di-develop itu setelah selesai di-develop langsung ingin bisa dirasakan manfaatnya oleh penggunanya. Terus kemudian untuk menghadapi situasi di organisasi yang lebih dinamis itu jadi salah satu kelebihan dari kenapa sih Agile ini bisa dimanfaatkan oleh suatu organisasi, kira-kira gitu. Oke, kalau gitu boleh saya langsung untuk masuk ke pertanyaan selanjutnya? Ya. Oke. Banyak nih pertanyaannya. Banyak Pak, sabar. Banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan nih hari ini. Iya maaf Pak, Jaya tuh lagi banyak ditanyain sama orang-orang di sana. Mungkin ini akan menjawab rasa penasaran orang-orang yang mau ambil training di Indik Sindo Bandung nanti. Oke. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya, kapan sih suatu organisasi siap untuk bisa mengimplementasikan metode Agile ini? Kapan sebuah organisasi siap untuk mengimplementasikan sebuah atau metodologi Agile ini? Sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin perlu ditanda kutip diluruskan ya. Dalam artian gini loh, banyak orang-orang yang berpendapat bahwa pada saat saya mau mengimplementasikan Agile maka bukunya banyak kok, baca buku, selesai baca buku, implementasikan, dan harapannya Agile bisa langsung ngasih solusi dari permasalahan-permasalahan mereka. Kenyataannya nggak bisa seperti itu. Agile itu harus membutuhkan proses. Ya balik lagi gitu loh. Kita sudah terbiasa dengan metodologi yang sifatnya tradisional seperti yang sering diimplementasikan oleh banyak developer dan yang lain-lain. Sehingga pada saat kita akan mengimplementasikan Agile, yang harus diperhatikan juga adalah gimana caranya Agile itu bukan hanya kita implementasikan sebagai metodologi untuk pembangunan aplikasi, tapi juga bisa menjadi mindset untuk organisasi kita supaya lebih agile, atau lebih lincah gitu ya. Ada satu jargon di beberapa buku atau di beberapa practice-nya agile yang buat saya menarik banget nih. Buat saya sangat menarik dan pada saat kita akan mempraktekkan agile itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan gitu. Jadi ada kalimat yang menyatakan bahwa agile is not about doing agile. Jadi agile itu bukan segala sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana caranya kita bisa pakai agile. Tapi it's about how to being agile. Tapi bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih agile, lebih lincah dan seterusnya gitu. Perlu perubahan mindset di organisasi pada saat kita akan menggunakan konsep agile tersebut. Gitu. Jadi ceritanya nggak akan pendek, ceritanya nggak akan mudah. Terus kemudian kita perlu menyesuaikan dengan implementasi agile. Kita perlu melihat agile sebagai satu set yang nantinya
bisa menghasilkan solusi-solusi, kita perlu pembelajaran dalam practice agile. Oke. Terus kemudian pada saat agile-nya diimplementasikan dalam satu kasus gitu ya, kita lihat pembelajarannya seperti apa, terus kemudian sesuaikan lagi sampai dengan organisasi kita bisa benar-benar dapat kira-kira metodologi agile yang seperti apa sih yang cocok di organisasi kita, kira-kira gitu. Jadi jalannya pasti nggak akan mudah untuk sampai ke implementasi agile yang sebagaimana mestinya, kira-kira gitu Dita. Oke, tapi agile tetap suatu hal yang harus dicoba ya Pak ya? Harus Menarik banget. Karena dunia saat ini sangat dinamis. Oke. Organisasi nggak boleh ketinggalan dinamisnya. Oke. Bisnis nggak boleh ketinggalan dinamisnya. Oke. Karena banyak pesaing di luar sana yang mungkin organisasinya sama seperti organisasi kita. Oke. Mereka terus-terusan menyesuaikan dengan kebutuhannya pengguna. Oke. Kalau kita diem saja, kata Albert Einstein, suatu kegilaan itu adalah kalau kita melakukan sesuatu hal yang sama dan berharap hasilnya akan beda. Oke, maka ya agile ini satu metodologi yang bisa dicoba oleh organisasi untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan dunia yang lebih dinamis tersebut. Oke, berarti bisa saya simpulkan kalau agile ini bisa dipraktekkan untuk berbagai macam jenis organisasi ya Pak ya? Sangat bisa. Kalau kita bicara tentang itu, ya memang ada perspektif bahwa atau ada persepsi bahwa ya kalau saya boleh cerita sedikit, agile itu lahirnya awalnya dari sebuah pertemuan. Kebetulan waktu itu saya nggak diajak. Pertemuannya sekitar awal tahun 2001 sih. 2001. Ya. Ada 17 orang software development guru yang kemudian mereka dengan serangkaian metodologi yang biasanya mereka gunakan, terus kemudian dengan serangkaian pengalaman yang mereka miliki dalam software developer, ternyata menghadapi beberapa hal yang tadi di awal sempat kita bahas juga. Gitu loh. Terus kemudian mereka memformulasikan sesuatu sehingga ketemulah satu konsep, satu rumusan yang namanya Agile Manifesto. Itu awal mula dari Agile. Oke. Nah, memang Agile Manifesto dibuat dengan pendekatan software development. Oke. Disitulah orang-orang menyatakan atau orang-orang beranggapan bahwa Agile itu ya hanya untuk software developer. Padahal apabila kita menggunakan manifesto tersebut, lalu kemudian dari Agile Manifesto kemudian berkembang menjadi prinsip-prinsip Agile dari yang sering saya pelajari ada sekitar 12 prinsip Agile. Kalau itu semua kita gunakan untuk organisasi kita, maka kita bisa mendapatkan sesuatu gitu ya, yang kemudian bisa kita jadikan sebagai mindset organisasi kita untuk menjadi organisasi yang agile. Disitulah pada saat diimplementasikan bukan hanya software development, bahkan semua produk yang bisa dihasilkan oleh sebuah organisasi sebenarnya bisa menggunakan metodologi tersebut, bukan hanya software development. Oke. Gitu kira-kira. Oke, berarti kalau misalkan nyambung nih pertanyaan yang selanjutnya, apakah Agile cuma bisa dipakai untuk software developer saja? Berarti jawabannya tidak ya Pak ya? Sangat luas banget. Sangat luas. Organisasi apapun itu, bikin produk apapun itu bisa menggunakan pendekatan-pendekatan, bisa menggunakan metodologi berbasis Agile. Oke, dari sekian banyak pertanyaan ini menarik banget Pak Adit pembahasannya. Agile ini sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ditanyain sama beberapa orang di sana. Cuma tadi mudah-mudahan sih cukup menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin penasaran orang-orang ingin ditanyakan ke Pak Adit. Dan semoga bisa meluruskan juga ya definisi tentang Agile yang selama ini mungkin ada sedikit kesalahpahaman tentang apa itu Agile, kemudian implementasinya seperti apa dan lain-lain. Oke, kalau gitu baiklah kalau gitu sebelum kita menutup sesi tanya jawab hari ini, boleh Pak Adit disimpulkan Agile itu, maksudnya kenapa orang tuh harus benar-benar mencoba metode Agile ini? Oke. Kalau kita lihat ada beberapa kata kunci ya, yang buat saya inilah kata kunci yang nantinya bisa mengarahkan kita kepada kapan sih kita membutuhkan Agile, lalu kemudian Agile itu seperti apa sih dan seterusnya. Buat saya ada beberapa kata kunci. Yang pertama, fokus on value. Dalam artian semua semua produksi atau pembuatan produk apapun itu pembuatan produknya pasti harus menghasilkan sesuatu, menghasilkan sebuah nilai untuk yang nantinya akan menggunakan. Itu. Agile sangat fokus terhadap value dari produk yang nantinya akan dihasilkan. Terus kemudian kedua, kalau kita sudah atau organisasi kita merupakan organisasi yang sifatnya dinamis,
sering terjadi perubahan, baik dari sisi organisasi, dari sisi bahkan teknologi dan yang lain-lain, maka sangat mungkin sekali agile merupakan jawaban dari hal tersebut. Lalu kemudian pembangunan agile yang sifatnya iteratif dan juga incremental. Oke. Itu jadi hal juga yang perlu diperhatikan dan menjadi kata kunci juga dari metodologi yang bisa kita gunakan berbasis agile tersebut. Oke. Nah, dari beberapa kata kunci saya yang tadi saya sebutkan, itu semua sebenarnya mengarah ke satu. Bagaimana agile dijadikan sebagai mindset untuk organisasi, bukan hanya sebagai software development methodology. Gitu kira-kira tadi, Kak. Oke, berarti agile sebagai mindset. Agile sebagai mindset Agile untuk sebuah sebagai organisasi, bukan hanya sebagai metodologi untuk pembangunan software. Ya, kayak gitu. Terima kasih Pak Adit, terima kasih Sama-sama. banyak, sangat informatif. Sama-sama senang bisa berbagi buat teman-teman pemirsa yang suka nonton YouTube channelnya Inik Sindo Bandung. Terima kasih atas pertanyaannya, Terima Kak kasih. Dita. Terima kasih banyak Pak Adit atas juga Sama-sama. informasinya sangat informatif. Mudah-mudahan itu juga bisa dipahami oleh para pemirsa YouTube channel Inik Sindo Bandung. Gitu mungkin nanti kita akan ketemu untuk segmen lainnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Adit. Tadi terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya untuk menginformasikan mengenai tren saat ini yaitu Agile Method. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan informasinya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Inik Sindo Bandung untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Kalau teman-teman juga ingin mendapatkan informasi lainnya mengenai Inik Sindo Bandung, kalian bisa cek media sosial kita, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok di @iniksindobandung. Sampai jumpa di segmen Inik Talk Show dengan tema menarik lainnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih.